Halo Jepoters, selamat datang di Zain Podcast Season 2. Nah, kalau lu semua suka dengan channel kita, jangan lupa untuk Like, comment, subscribe. dan dukung kita dengan tekan tombol loncengnya ya. Yuk, kita podcast. Yuk. Halo guys, selamat datang di Zipot Zain Podcast. Jadi nih, Selamat tepuk tangan. ini apa sih? Biar bikin semeringah suasana, Will. Nggak ada sebenarnya. Semeringah. Hari ini sepertinya udara sedang sejuk-sejuknya mau hujan. Nggak, panas banget luar. Ah, kok dingin? Kan lu pakai AC di sini. Oh iya. Lu bisa menceritakan hal yang orang nggak tahu gitu. Oh iya. Hari ini kita, Udah langsung aja kita mau bahas apa ini? ayo pembahasan kali ini membuat gua terpukau, Will. Kenapa terpukau nih? Coba lu jelasin. Kan lu yang bilang terpukau. Makanya gue pengen dengar dari telinga gue sendiri nih, dari lu. Kayak gini loh, kalau lu nggak ngerti apa yang lu omongin, jangan lu buang body gitu. Lu pikir gua ngerti? Oke, langsung Nggak. temanya. Jadi tuh gini Jos. Ya. Hari ini tuh kita mau ngebahas perubahan sifat dalam persahabatan. Oh iya, dengan bintang tamu ya pastinya hari ini. Iya dong. Iya dong. Nggak mungkin Kita berdua langsung doang. kenalin dulu aja kan. Soalnya kalau kita berdua yang ngomong nggak ada yang mau nonton. Gak ada, sepi. Terakhir Mau kemarin lihat 20-an. viewer 40. Udah kayak bioskop. 40 doang. Iya. Tahu enggak? Giliran ada cewek 200. Kalah bioskop. Udah lu tolong dong nonton kita Tolong. juga gitu. Oke, hari ini kita kedatangan Tadi dulu, tamu. gue lagi pengen marah-marah dulu. Jangan dong. Kita kan harus menyayangi subscribers kita. Kalau nggak karena dia, nggak usah. Enggak, tapi enggak maksudnya. Jauh. Dia marah-marah kan? Jauh. Nggak, maaf. Ya oke. Hari ini kita kedatangan tamu. Oke, di Di sini sebelah kiri kita. di sini udah ada siapa? Ya. Sharon aja. Ya, biasa. Kan gue naik gitu. Oh, nama lengkap di sini, nama lengkap. Gue bener pronounce enggak ini. Apa namanya? Pengucapan. Iya, pengucapan. Penyampaian. Hmm. Ya, Sharon. Oke, Sharon kegiatannya apa nih Sharon? Sekarang Sekolah. masih sekolah. Wih, mantap. Berarti lagi banyak-banyaknya sekolah online Kok ya. dicekikkan ya? Hah? Wah, pasti orangnya komedi deh, Pak. Hah? Orangnya komedi. Gini. Dia sering nonton Ipulaga pasti. Itu lah ada. Oh, yang kucek-kucek gemur. Itu apaan? Dahsyat. Ketawa kan. Ya. Itbulaga Oke. yang Itbulaga yang main kuis. Yang bener lu. Iya, yang Oh, yang iya. Salah gua. dikit lagi. Iya, yang itu. Itu Itbulaga. Iya, gua nggak pernah nonton sih. Terus nggak pernah sebut. Ayo maju. Oh, jadi sekarang kelihatan lagi sekolah ya? Masih Masih sekolah. sekolah. Kelas? 3. Terus oh bentar lagi mau ujian ya? Ujian. Ujian. Selamat buat adik-adik yang akan menempuh ujian nanti. Ya dia dong. Ya, iya. Selamat juga buat Sharon nanti. Ya, karena kan kalau misalnya kita bilang selamat hari ini, kemungkinan hari nanti kan pasti lulus kita nggak ada. Berarti lu mau bilang kalau Sharon kemungkinan nggak akan lulus? Lulus dong. Tadi lu bilang Maksud gua, kalau misalnya nanti kan suatu saat kan waktu dia lulus kan kita nggak ada di sana. Iya. Iya kan, kita paling perwakilan doang ke Nah, depannya. ntar dulu emang di sana di mana? Emang di sekolah di mana? Oh, lu sekolah di mana? Di Pekanbaru. Ois. Jauh ya. Wah, berarti nggak bisa Ini nyusul. for your information aja ya, dikit dia kesini kita yang bayar ya. Mata lu. Kita jauh-jauh panggil dia loh. Lu gimana sih? Soalnya kita ada modal dikit. Pertama kali narasumber dari luar kota. Iya pertama kali. Pertama kali. Enggak. Perdana. Iya pertama kali. Yang luar negeri kan kita berdua. Iya. Lu Jerman kan? Udah dari Frankfurt gua. Oke, langsung aja, Bil. Langsung Ya, pada, Bil. jadi hari ini tuh kita mau ngebahas kan. Lu pasti punya sahabat dong. Sekelompok nggak tahu sih ya. Lu persahabatan itu sekelompok apa satu orang maksudnya berdua doang? Biasa sih berdua. Biasa berdua ya. Bro. Tapi ada dong teman sekelompok satu circle Kelompok gitu. ada. Tapi nggak semuanya di situ sahabat deh. Bener. Nah jadi tuh kita tuh mau ngebahas kayak misalkan nih yang contoh deh ya, gua sama dia tuh kayak tadi. Perubahan sifat itu maksudnya bisa ke arah positif atau ke arah negatif ya. Misalkan kayak gue sama dia berteman udah lama terus punya sifat yang sama-sama marahan, maksudnya sama-sama emosian. Kan akhirnya salah satu harus ngalah tuh. Itu kan berarti kan kita mengalami perubahan ya, kita mengalami perubahan sifat. Entah karena gue yang pengen dia tetap jadi sahabat gue atau entah karena kayak gue udah nyaman nih sahabat sama dia, jadinya ya udah deh mau gak mau gue ngalah. Mungkin gue lebih meredam emosi gue, atau mungkin juga ada yang kayak misalkan nih lo sama sahabat tuh, terus tiba-tiba sahabat tuh ngomong, Ran kayaknya lu ini deh, lu terlalu gampang kepengaruh orang deh misalkan. Itu kan lama-lama kayak kalau lu
gimana ya, kalau lu pengen sahabatan sama dia itu kayak akhirnya lu nurut kan, kayak ya udah deh, apa benar ya gue begini ya, itu kan ada mengalami perubahan tuh. Nah lu pernah mengalami perubahan seperti itu nggak sebelumnya? Kalau kayak gitu pernah sih, kayak misalnya kan masalah cowok nih. Oh misalnya Nggak, ini Langsung panas topiknya nih. nah, gimana tuh? Yuk. kayak misal ada yang deketin Sharon ya, terus dia bilang lu jadi kayak gini deh, lu jadi misalnya posesif nih cowoknya, jadi susah keluar. Nah terus Cowok kayak posesif. ya, gitu. Terus abis itu dia bilang lu kayak harus jauhin gini-gini. Kadang mikir kan kayak oh iya ya ada benernya, ya udah tuh berkurang, kayak ya udah Nah, berarti itu dia nggak bagus. Langsung berpikir wah ada benernya apa lu cerna dulu? Cerna dulu sih biasa, Ya, kayak lihat dulu. bener nggak ya gini gitu. Oh iya sih. Tapi sahabat tuh sorry, cowok cewek itu? Cewek. Biasanya kalau cewek tuh kadang lebih gampang, maksudnya cewek ke cewek ya, lebih gampang kayak mempengaruhinya gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya. Kadang sih yang dari gue lihat kadang-kadang ya hampir semua cewek itu kalau misalnya ada temen yang kayak gitu lebih kayak lebih gampang gitu loh dia mempengaruhinya. Bener sih, bener. Karena kan ya kan sifat dasar cewek kan emang kan dari pakai perasaan kan. Iya kan, ketika emang perasaannya udah mulai bilang nyampe sama-sama nggak sama-sama udah tahu nih kalau misalnya orang ini nih cowok ini tuh nggak baik gitu loh, pasti kan dia kan udah deh kayak menurut feeling gue. Iya, pakai feeling banget. Pakai feeling kan. Menurut feeling gue kayaknya jangan deh, soalnya gini. Iya. Tapi kan makanya itu yang Tapi kan membuat ke depannya tuh malah kita kan juga nggak tahu kan emang orang itu kayak gitu apa enggak. Gue setuju, cuma maksud gue tapi kan gini, semua hubungan maksudnya gini loh, kan gak harus lu sahabatan, waktu lu sebenarnya harus buat sahabat lu kan enggak. Kan kita harus cerah dulu nih, yang dimaksud tadi lu dibilang lu terlalu banyak waktu cowok ya, ya kan? Yang dimaksud sama sahabat lu ini apa nih? Setiap hari lu sama cowok lu, apa cowok lu gak memperbolehkan lu main sama sahabat lu apa gimana gitu loh? Bukan gitu sih, kayak mungkin sahabat kan yang biasanya misal kalau dulu gue nggak punya cowok nih, terus jadi kan sama temen terus nih, nah dia ngerasa waktunya tuh berkurang. Nah mungkin kayak gitu. Misalkan seminggu main 5 kali nih, main 5 kali terus lu main cuma 3 kali. 3 kali sekali seminggu kayak gitu. Kalau menurut gue sih wajar. Ya. Menurut Karena gue ya. karena waktu udah kebagi. Karena lu punya dulu ya, kenapa gue bisa main setiap hari sama lo, karena gue belum punya pasangan gitu loh. Di saat gue udah punya pasangan ya wajar dong kalau gue meluangkan waktu gue lebih banyak sama pasangan gue. Tapi biasanya cewek tuh lebih beda, kayak misal nih cewek sama cewek pasti kayak pegangan tangan biasa ya. Kalau cowok kan Iya. nah kalau cewek Coba kita gitu. Nggak, coba. Nggak, gue pengen ngasih tunjuk, maksudnya kita tuh biasa Jos. Nggak ada. Ini informasi aja sih Ren. Kita tuh bukan sekadar pegangan tangan doang kan. Ya. Nggak. Nah, di circle kita kan aneh. Iya, maksudnya nggak usah diangkat ke sini Oh, juga. ya. Karena berbahaya. Jadi gimana tuh? terus kayak misalnya kalau cewek gimana ya, itu lebih perasa kan, kayak misalnya ada yang cemburu, gampang cemburu. Nah kayak gitu sih. Jadi cewek itu bisa cemburu sama sahabatnya sendiri kalau sering jalan sama cowoknya. Enggak dibilang kayak gitu juga bisa ya, ini sih sesuai circle sih kayak gimana. Sesuai circle ya. Ada beberapa teman Sharon tuh yang kayak gitu. Iya sih, karena pergaulan SMA sekarang sih gue nggak tahu ya, kayak apakah lebih apa sih, lebih kayak ke arah udah mulai dewasa ya sekarang, atau emang masih stuck aja gitu di kayak lingkungan kekanak-kanakan. Gini, kalau lu bilang udah mulai dewasa kan faktornya banyak ya. Iya. Parameter kan banyak kalau misalkan lu bilang dewasa. Kalau menurut gua itu tidak dewasa, itu kan menurut gua itu bisa. Kalau menurut gua sih itu belum ya. Maksudnya kalau sampai lu jangan kebanyakan main sama cowok lu gitu. Ya kayak tadi gua bilang. Lah, sedang gua udah punya pasangan nih, ya wajar dong kalau gua meluangkan waktu gua lebih banyak ke pasangan gue. Biarpun gue waktu fase kelas 3 ya, seumuran Sharon gue juga gitu. Kan lu korbannya pada gue cemburuin kan? Iya. Iya kan? Waktu itu ya. Iya, gue kayak gitu. Gue nggak mau kawan gue meluangkan waktunya lebih banyak ke pasangannya. Nah, sekarang sih gue udah sadar sih, maksudnya. Iya wajar lah dia punya pasangan gitu loh. Kalau malah yang jadi nggak wajar kita gitu loh. Iya harusnya. Iya. Kecuali kalau 1 minggu sama sekali nggak ketemu ya itu baru. Itu baru kayak agak dipertanyakan juga lah, maksudnya lu kok misalnya seminggu aja sekali nggak pernah gitu loh, maksudnya
adalah waktu lu yang diluangkan buat Cuman gua. lu percaya banget sama sahabat pengen yang ngasih tau lu. Percaya, tapi dia ngecewain nih. Oh Jadi ceritanya nih udah nggak sahabatan lagi nih. Udah enggak. Waduh. Bukan udah enggak sih, kayak yang lebih ya udahlah, kalau emang masih mau berteman ya ayo, kalau enggak ya lu udah. let it flow aja gitu ya. Let it be, let it flow. Let it be. Lagunya. Let it be, let it be. Tapi emang percaya nggak sih kayak semua tuh bakal lost kontak pada waktunya? Nah itu gua nggak sih. Agak jarang terjadi sih, tapi ada. Gua nggak. Agak jarang terjadi tapi Ada orang yang bilang sama gua, orangnya itu. Jadi dia bilang sama gua, seandainya lost contact, sahabat itu suatu saat pasti akan kembali Pasti lagi. kembali. Makanya gue bilang nggak semuanya, tapi ada, tapi nggak semuanya. Ya mungkin lost kontaknya untuk beberapa saat doang. Oh, Nah, nanti kayak nggak permanen kan maksudnya. Iya sih, gue tahu sih maksudnya kayak persahabatan itu kalau emang kayak waktu itu kita pas di episode sebelumnya tuh kan, kayak emang kalau emang sahabat dia pasti nggak kemana-mana. Gue setuju. Makanya kalau gue percaya hidup itu kan pilihan. Jadi mau lost contact apa enggak itu bukan karena ketidaksengajaan. Kalau lu lost contact berarti memang lu memilih untuk lost contact. Kalau gue berpikir seperti itu. Kecuali misalnya gini, lu udah sibuk sama pekerjaan lu masing-masing, dia juga sibuk sama pekerjaan lu masing-masing. Kalau gue menganggap sahabat gue penting, minim at least seminggu sekali gue akan hubungin dia. Karena gue memilih, karena gue menganggap dia penting gitu. Nggak usah ketemu, by phone aja gitu loh. Atau ya pak, nggak mungkin dong seminggu sekali tuh dia nggak pernah upload Instagram, nggak pernah SG. Kita komen aja, ini kan nggak lost contact. Nah lost contact yang dimaksud apa dulu nih? Sebulan atau 3 bulan nggak berhubungan sama sekali kan? 6 bulan gitu. Kalau menurut gue itu pilihan sih. Iya, pilihan yang emang kadang-kadang bisa aja datang tiba-tiba. Iya. Iya kan? Kalau misalnya sama sahabat lu, kayak pernah nggak sih kayak lu tuh, nih misalnya lu sekarang kebalikannya deh sama sahabat lu yang ngomongin gitu, misalnya lu yang ngejerumusin sahabat lu gitu. Kayak perasaan lu gimana sih kalau ngejerumusin sahabat lu? Misalnya kayak tadi gue bilang pakai feeling gitu kan. Feeling lu tuh ngomong kayak gini, ternyata tuh orangnya nggak kayak gitu. Ini Kan. bermaksud kalau dia udah pakai feeling ternyata Iya. Makanya gue pakai yang ke yang nggak pertama sesuai tuh sama tadi. saran lu Nggak deh. sesuai sama saran lu. Lu bakal kayak feeling guilty nggak sih sama sahabat lu? ya pasti nggak enak lah. Gak enak kan? Kayak dulu gue bilang kayak gini ternyata nggak benar kayak gini. Ya udahlah kayak. Nah makanya kalau misalnya kayak gitu, emang pelajarannya harus lihat dulu bener-bener Lihat orangnya sih, karakternya seperti apa sih. Nah tapi di sahabat lu sekarang nih, persahabatan lu sekarang masih ada yang kayak lu jangan kebanyakan main sama cowok lu gitu. Nggak to the point, kayak paling nyindir kayak maksudnya pacaran mulu, bucin lu gitu. Oh ya itu masih ya. Berarti biasa sekarang lu lah. bagi waktu pacar sama sahabat lu udah bisa dong. Bisa sih. Sekarang kan. Berarti lu ini kan berarti kan udah SMA nih, pasti udah ada cowok dong. Sekarang belum. Oh. Katanya beda lagi tuh kalau misalnya tiba-tiba ada cowok. Ya tadi sebenarnya gue masuk ke situ. Oh. Kan tadi gue tanya. Lu Tapi bagi buat waktu sekarang dulu pacar. mungkin. Iya, itu sekarang Oh. pacar sama sahabat. Dia bilang bisa. Berarti gue pikir punya pacar. Tadi kalau dia bilang enggak, sekarang gue gak punya pacar. Akan masuk sama. Maksudnya gini, lingkup oke. Taruh sekarang lingkup persahabatan lu ada lu doang nih nggak pacaran. Lu perasaan lu kayak gitu juga nggak ke sahabat lu? Lu kayak bucinan mulu bucin lu. dulu gitu. Tapi pasti akan ngerasa. Pasti ada sih. Pasti. Yakin gue. Karena itu adalah posisi di mana kita iri sama orang. Aja kita punya pacar, gue gak punya. Iya benar-benar. Gue sendirian lagi mau main sama siapa? Iya, main sama kawan gue sama pacarnya. Enggak, iya makanya maksudnya kayak misalnya ada yang double date nih, terus gue sama siapa? Iya. Nah, lu bisa bagi gue tuh. Terus. Enggak maksudnya temenin doang. Enggak apa-apa kan ya? Iya. Izin dulu gue. Nggak ikut campur ya gini. Nah makanya kalau kayak gitu, lu lebih menyiasatinya gimana? Kayak ya udah gua biasa aja atau ya udah udah biasa aja. Mungkin emang waktunya dia lagi bucin. berarti ya lu lebih gitu. meratapi hidup aja ya. Iya. Oh. Ngertiin aja. Ngertiin aja karena emang karena lu pengennya yang terbaik buat sahabat lu kan. Betul. Nah, itu kan perubahan sifat yang menurut gua agak positif ya. Ya. Ya kan? Nah, kan selain positif kan pasti ada yang negatif nih. Ya. Yang kalau saya tadi kan pas gue tanya katanya sahabat ya satu orang aja ya. Kayak, ini jadi gini, gue cuma pengen nanya misalkan dari pandangan kita tukar pikiran aja.
ada satu circle. Hmm. Misalkan gue dia ada beberapa teman gue temenan nih, temenan, tiba-tiba ada satu orang yang punya habit ternyata itu buruk deh. Habitnya itu buruk, toxic banget. Nah gue yang tadinya nggak begitu Jadi ikutan. Nah memang yang tadi gue bilang dari awal itu kan semua pilihan gue mau ikut ke sana atau enggak, tapi kita mengandai-andai posisinya gue ikut ketarik. Gue juga pengen coba, akhirnya jadi balap motor, pokoknya buruk-buruk deh. Nah perubahan sifat seperti itu maksudnya menurut lu wajar dalam lingkup circle ya, menurut lu wajar apa enggak? Kalau selagi kita kayak misal balap kan itu hobi ya, termasuk gak sih? Kayak nggak, ya maksudnya nggak cuma balap deh, jadi kayak sering ngerokok, sering keluar malam gitu. Anggap buruk nih, anggap satu case keluar malam. Dia biasanya jam 9 udah di rumah, tiba-tiba pas temenan sama yang satu circle ini jam 1 baru pulang. Anggap satu case kayak gitu. Wajar sih. Wajar. Karena ini kalau gue ya, feeling gue sih kayak karena gue nggak enak nih sama temen gue. Kalau misalnya gue pulang duluan, iya nggak sih? Karena kalau misalnya lu kalau misalnya nongkrong sama sahabat lu kalau tanya dulu nongkrong apa enggak? Oh iya, lu nongkrong nggak di sana? Nongkrong. Anak nongkrong. Maksud gue tanya dulu. Kalau di sini nongkrong, kalau di sana sih enggak. Kalau di Pekanbaru. Di sana. Di sini nongkrong sama siapa? Sama teman SD, SMP. Gitu. Nongkrongnya di mana? Di ini Pamulang, Ciputat. Oh jauh ya? Udah bayar pajak. Aneh sih kok jadi bayar pajak? Nanya mulu lagi. Iya, kan cuma nanya, Jos. Oh, iya Paduka. Terus yang itu berarti sahabat lu banyak dong? Banyak. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di. Nah, kalau yang di sini, yang di Jakarta itu sama sifatnya kayak lu pacaran mulu, lu bucin lu gitu. Iya, mungkin ngeledek dikit-dikit. Oh, ngeledek dikit. Nah, kenalan sahabat sama gue deh. Enggak, maksudnya gue pengen kenal sahabatnya gitu loh. Kalau sama gue ya lu mau main terserah. Itu. Gak apa-apa. Boleh kok, boleh. Ajak aja semua sahabatnya podcast di sini. Kan cuma ngomong doang. Iya, ajak aja semua. Waktu udah 3 menit nih. Ini gue mau ngomong apa lagi bingung nih. Iya. Nah, dari nih, gue yang apa ya, yang pengen gue, yang tadi tuh yang sempat narik perhatian gue tuh adalah kan berarti lu punya 2 sahabat nih di Riau sama di sini. Di Riau sama di Jakarta. Nah, ya maksudnya ada nggak kayak shock culture gitu loh dari persahabatan lu? Oh iya benar. Negativity-nya maksudnya. Lebih karena negativity-nya kayak yang di Pekanbaru kayak gini, di Riau begini, yang di Jakarta begini, ada nggak kayak gitu? Yang lebih karena arah negatif, lebih negatif mana gitu, ada nggak? Ada sih, lebih ke Pekanbaru. Oh. Toksiknya. Dia jadi nggak nge-build up diri lu ya, lebih kayak ke arah malah ngejatuhin lu gitu maksudnya. Oh. Itu emang. Dan hebatnya lu bisa kontrol itu ya. Maksudnya lu tahu, oh ini gua kayaknya buruk nih kalau. Iya, makanya keluar dari zona itu. Maksudnya kayak keluar dari circle itu, mencoba keluar dan bisa. Udah bisa. Tapi mereka nggak kayak penasaran gitu, kayak kenapa sih Sharon harusnya enggak sih? Oh gila sih, dulu sampai disindir-sindir habis. Sampai mengalami fase itu ya. Itu kalau itu kan kita di posisi kita ya. Kalau di posisi mereka pasti kan mereka mikirnya lu berubah. Dia jadi public enemy-nya sekolah lu kan, tongkrongan lu kan maksudnya berarti. Oh. Jadi mikir, kok lu jadi jarang nongkrong lagi sama kita, kok lu jadi nggak deket lagi sama kita, itu kenapa gitu kan? Iya pasti ada alasan aja. Tapi harusnya dia tahu kenapa kita tuh kayak gitu. Maksudnya Sharon tuh kayak gitu tuh harusnya dia tahu. Karena kan triggernya kan. Enggak, sebentar, sorry gue potong. Kalau dia paham apa yang dilakukan dia buruk, iya, dia tahu. Tapi kan posisinya dia nggak tahu nih yang dilakukan dia buruk. Yang lihat itu buruk kan lu. Makanya lu keluar dari situ. Iya sih, Sharon juga tiba-tiba sih keluar, kayak maksudnya ya udahlah, keluar sendiri aja gitu emang. Iya. Ya, kita masih saling ngobrol gitu. Kayaknya. Iya. Oke, dah langsung season 2. Enggak apa-apaan sih. Ya, mantap juga. Iya, tadi terakhir satu kan. Nah, terus yang enggak tahu nih keberapa ya, pertanyaannya keberapa. Cuman ada sempet, ya gue nggak tahu sih ini namanya apa Jus, maksudnya mindset atau apa ya, pola pikir gitu ya, pola pikir kalau kita bersahabat kan tadi kan gue bilang ya, kalau misalkan si sahabat itu mau bersahabat sama lu, sifat buruk dia biasanya kan akan dihilangin. Nah itu kan berarti sifat
orang tersebut, sifat sahabat tersebut itu kan tergantung sama diri kita sendiri. Menurut Sharon sendiri itu sesuatu yang buruk atau sebenarnya biasa sih dalam persahabatan? Karena kan itu pasti merubah sifat asli si sahabat lo gitu loh. Karena dia pengen bersahabat sama kita, jadinya dia kayak menyesuaikan diri sama kita. Ada bagusnya ada enggaknya dong, tergantung ya kan. Kalau misalnya sifat jeleknya apa ya? Contohnya misalnya emosian ya tadi, misalnya emosian. Terus gue nih orangnya sabar. Nah lu kalau temenan sama gue, misalnya baperan. Nah kan nggak bakal nyatu dong. Jadi harus yang kayak misalnya emosi nih harus merubah gitu, karena gue nih baperan, kayak gue bilang gue nih baperan, lu tuh jangan kayak gini. Nah itu bagus. Oke. Itu kalau yang contoh negatif apa ya? Contoh gini, misalkan itu baperan juga negatif kayaknya. Baperan yang berlebih Tapi, maksudnya. iya. Baperan Yang berlebih. itu. Kalau baperan yang biasa, masih batas masih wajar, wajar. itu masih oke sih maksudnya. Nah, oke, gua kasih contoh ya. Misalkan gua sama dia atau siapapun deh, gua sama dia temenan, sahabatan. Gua orangnya rajin kuliah, dia enggak, misalkan enggak. Terus gua sebagai sahabatnya gua bilang dong, "Wejing, ya kan, lu kuliah dong." Gini dong. Terus sama awalnya dia kayak, "Pasti lu ngatur-ngatur gue, emang lu bapak gua," gitu kan. Abis itu kan lama-lama dia nurut nih. Tatonya gue bapak lu. Masa tak kawin sama mama gua? Kan jadi. Abis itu jokes sampah. jadi kan tadi apa mana? Oh iya, gua Ngembang, suruh iya, kuliah, lu suruh gua terus kuliah. Dia lama-lama kan kayak Ngikutin. bawel nih orang nih, udahlah gue ikutin aja lah gitu kan. Ikutin. Itu berarti positif dong. Berarti kan dia mau kuliah, dia mempunyai sifat yang rajin kuliah untuk tahu lah tanggung jawab dia sebagai mahasiswa. Cuma karena persahabatan kita. Iya. Gue yang nge-push, ayo dong gini dong. Saling Chemistry-nya tuh support. dapat. Iya, saling support juga. Sama chemistry sih. Kalau misalnya lu sama sahabat lu cuma sahabatan biasa, tapi chemistry-nya enggak dapat. Ya menurut gua dukungan kayak gitu akan biasa-biasa aja sih. Iya enggak sih? Kalau misalnya chemistry lu enggak dapat nih, kayak misalnya kayak tadi contoh kayak kuliah dong gitu misalnya kan. Nggak mau. Ya kalau emang lu nggak ada chemistry-nya sama sahabat itu, ya lu bakal terus denial sih menurut gua. Kayak nggak akan mau dengar. Makanya itu sahabat juga harus disinambungkan dengan chemistry yang sama gitu loh. Nggak, maksudnya kita kan nganggapnya ini udah ada chemistry-nya gitu loh. Iya. Misalkan udah lama. Sebelumnya lu bersahabat nih sama sahabat tuh paling lama berapa tahun? Yang di Jakarta ini Dari keseluruhan sahabat lu tuh paling lama ya sama dari yang SMP. di Jakarta berarti? Iya. Di Jakarta sudah 6-7 tahun. Iya, udah mau 6. Ya 6 tahun ya, 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu kan pasti kan ada berantemnya, ada ininya. Pasti. Nah, kalau boleh sedikit cerita gitu, kira-kira apa atau sifat apa yang akhirnya lu berubah atau mungkin sahabat lu berubah, mungkin yang dulunya baik positif ke negatif ataupun negatif ke positif. Kalau dari lu sendiri dulu, apa yang lu rasain? Boleh cerita sedikit? Boleh. Misalnya gini, ada satu temen gue tuh yang baperan banget. Terus kayak, nah kan kita bertiga nih yang di Jakarta ini bertiga. Jadi yang satu ini, yang si A nih orangnya seneng buat bercanda dan dia kadang nggak ngelihat situasi di mana harus bercanda. Sama yang enggak ya. Nah kalau yang satu ini lebih ke pendiam, terus gampang baper. Nah jadi kan suka berantem tuh. Jadi bertiga lu ya? Iya bertiga. Gue diem aja, jadi kayak ya udahlah liatin aja nih kayak gini. Gue ngalur aja sih mau yang kemana. Nah terus jadi seiring waktu berjalan yang baperan ini jadi kayak ya udahlah emang kayak gini toh sahabat gue. Jadi pengertian gitu. Nah iya jadi kayak lebih ya udah terima, nggak baperan kayak dulu banget kayak gitu sih. Nah itu untuk ke sahabat lu gini aja apa ke semua orang nih kayak gitu? Ke semua orang jadinya. Malah ke semua iya jadi kayak dia kan juga punya teman rumah dan gue ngeliat kayak teman rumahnya ini juga temenan sama gue kayak jadi banyak gitu. Terus dia bilang kayak udah berubah. Iya nggak apa-apa. Tenang, ada namanya teknologi. Iya. Tenang aja. si ini nih yang baperan ini kayak udah berubah gini gitu. Iya. Iya sih, itu bagusnya kan. Untungnya itu yang bagus. Kalau seandainya yang jelek kan kayak awalnya dia gak emosian, tiba-tiba gara-gara temenan jadi emosian. Soalnya gue ngalamin. Jadi gue dulu orangnya gue kalem. Terus gue masuk ke satu circle lah dibilangnya. Pertemanan gue itu ada orang yang apa-apa tuh harus emosi. Menurut dia emosi itu menunjukkan kalau lu tuh supaya ditakutin orang. Jangan tidur.
Ngantuk nih, tiba-tiba gini nih. Emang sipit gak sih? Nggak bisa ngomong lagi. Lu Batak kan? Kok sipit? Keturunan Frank Lampard. Dia diem-diem jahat mulutnya. Enggak. Maaf. Gua ada emang orang Asia dikit gue emang ada. Lu Korea kan? Wah, parah. Saya demen K-pop gak? Gua orang Gangnam Style gua. Dia gak demen Korea. Gak demen Korea. Berarti gua Kan langka dong. langka. Kan cewek-cewek sekarang kan ngeliat cowok Korea dikit. Bener juga ya. Iya enggak. Dia demennya apa? Termasuk sedikit ya, sedikit ya. Gak ada sih. Nggak ada. Musik gitu, Oh. idola enggak. Gak ada. Dia ada. Cocok. Udah jadi. Oh, siapa? Jadi maksudnya ini bagus gitu. Dia tidak se-mainstream wanita-wanita pada umumnya. Dia enggak ada, bukan mainstream, dia enggak ada. Iya, maksudnya gak sih kan yang sisanya kan mainstream gara-gara liatin cowok-cowok Iya. ganteng kayak gue, ganteng kayak gue. Maksudnya Apa? Iya. Gimana? Lanjut dulu. Oh, iya. Ngobrol. Iya. Jadi gak enak gue nyindi ini gue. Ya jadi kalau ini masih ketawa lah. Masih ketawa. Emang cowok humoris gak pernah salah. Masih ketawa. Tapi itu enggak cewek kan? Gak ada. Tapi itu enggak cewek kan? Gak ada. Di mana humorisnya? Di mana beruntungnya jadi cowok humoris tuh enggak ada. Kalau jadi cowok humoris tapi dapet cewek banyak. Tapi boleh kita tanya. Apa? Ini sebenarnya intermezzo. Lu lebih prefer cowok humoris apa ganteng? Ganteng. Wah, Mampus. iya, benar juga ya. Makanya tadi Jojo jangan kita suruh masuk. Realistis. Jangan. Realistis dah, lanjut dah. Mampus. Ya, jadi apa yang mana gue lupa. Oh ini. Kalau misalkan yang gue tuh ada di circle yang kayak gitu. Yang apa-apa tuh harus diinin dengan kekerasan. Terus yang apa ya? Lu digas dikit, lu harus gas balik tuh lebih banyak. Nah, gue yang tadinya kalem, akhirnya jadi ngikut kayak wah bener juga ya. Kayaknya dan gue melihat faktanya gitu di saat orang marahin dia terus dia marahin balik, orang ini diem. Gue melihat apa memang kita sebagai laki harus gitu maksudnya? Iya. Harus punya sifat yang harus ditakutin sama orang. Akhirnya gue ikutin tuh. Gue ikutin. Malah jadi pengaruh buruk ke gue. Akhirnya gue emosi ke semua orang gitu loh. Yang mana ya kan sebenarnya kalau kan gak semuanya bisa diselesaikan dengan emosi kan. Ya setelah gue sadar, maksudnya setelah gue udah berkembang lah, maksudnya udah ketemu sana sini, ketemu teman sana sini, malah gue yang hancur. Ya, maaf, tadi ada fogging, gak sengaja. Ya lanjut. Malah gue yang hancur gitu, maksudnya Ikut toxic gitu. Iya, toxic banget gara-gara emosi itu jadinya kayak gue pernah berantem sama lu ya, sama teman lu ya. Ya sama teman kita gara-gara kayak emosian gue. Padahal seharusnya gue gak harus marah. Akhirnya merusak persahabatan gue di luar yang lain, di luar itu gitu loh, di tempat lain. Itu kan maksudnya kan tergantung tergantung tempatnya ya maksudnya ya. Sama tergantung pribadinya bisa ngeliat. Itu pinter-pinter kita milih yang mana yang mau kita ikutin, yang mana yang enggak gitu kan. Iya. Ya jadi kalau menurut saya sendiri yang tadi kan gue tanya Mana? bukan penting bagus atau enggaknya berarti kan tergantung pribadinya dan tergantung juga sifat apa yang mau dirubah atau berubahnya gitu. Lu ada nggak Apa? kayak gitu pengalaman? Ya nggak ada sih. Gue sejauh ini sifat apa ya? Nggak ada. Gue nggak pernah merasakan apa-apa yang benar-benar berpengaruh ya buat gue. Lu Lalu nggak ada perasaan? Nggak punya. Gue heartless gue. Nah, ya salah gitu. Nah, ya maksudnya gitu. Nggak ada. Gue nggak ada sih. Gue nggak ada sama sekali karena emang menurut gue kalau misalnya lu mau bersahabat sama orang dan mengenali sifat orang itu lu emang harus melewati sebuah proses tuh. Iya nggak sih? Harus berantem dulu Nah, biar tahu gimana iya. orangnya. Dari tadi kita obrolin itu kan emang kita berarti intinya ke karakteristik persahabatan dan pribadi masing-masing. Sama tergantung lu mau terima apa enggak. Nah, iya kan.
Nah makanya kalau dari gue sendiri, kenapa gue bilang nggak ada, karena gue rata-rata ketemu sahabat yang emang chemistry-nya sama kayak gue, karakteristiknya sama kayak gue gitu. Sefrekuensi. Betul. Nah kayak gitu, makanya ketika gue menemukan orang-orang atau sahabat, ya maksudnya yang baru jadi sahabat misalnya, baru jadi sahabat atau teman dekat lah misalnya, ya gue kan gak akan yang kayak mau langsung ngejudge dia kayak gimana gitu, atau gue bakal bersahabat sama dia berarti gue boleh over control apa yang menjadi kesibukan dia, apa yang menjadi apa gitu. Itu kalau sahabat baru ya. Kalau emang sahabat lama, menurut gue itu masih bisa ditolerir karena emang udah sahabat lama. IPA. Bersamamu Surti. Manja anak Bapak Kades. Ya gitu lah, maksud gue nggak ada sih, so far sih. Iya sebenarnya, iya bener juga sih, gue juga baru nggak tuh tadi. Kan sahabat gak segampang itu ya maksudnya. Gak segampang itu cuy. Kayak lu nggak kayak nyari encu gitu di pinggir, waduh mana nih? Nggak kayak gitu loh. Iya benar. Makanya kalau menurut gue ya baik lagi ke karakteristik dan ke chemistry sahabat itu sendiri. Nah kalau saya sendiri sahabatan sama yang ini bisa dibilang udah mulai bersahabat tuh setelah berapa tahun? Udah pas kelas 3 SMP. Jadi kenalnya satu SMP. Heeh. Oh berarti setelah 2 tahun berjalan main terus, akhirnya ya bukan memutuskan ya apa ya? Kayak satu, aku nyaman ya malu buat temenan, buat terus sampai seterusnya 3 SMP. Nah menurut saya sendiri waktu 2 tahun itu sebenarnya waktu yang cukup gak sih? Kalau dari pengalaman saya untuk tahu, oh gue kayak mau sahabatan ya. Tergantung juga sih, kayak misalnya ada Digantung mulu, gak enak digantung tau. beda konsep. Oh. Tapi kalau sama gue sih gak digantung. Wah, nguarep. Kalau ini gak tahu. Gue bangun dulu nih biar gak susah. Tapi misal nggak tergantung waktu. Misalnya ada nih yang kayak baru setahun lah. Setahun kan waktu cepet, dibilang cepet gak terlalu cepet, dibilang lama juga gak terlalu lama. Kayak misalnya sifatnya udah sama, maksudnya udah sama lah sefrekuensi, dan dia tahu keluarga gue gimana ya, tergantung sifat lagi kayak kan? Kalau emang sifatnya udah ngena banget Ya betul. nah iya itu Pasti semuanya itu akan balik ke karakteristik lu masing-masing sih menurut gua. Sama ya frekuensi tadi. Yep. Kalau ya kita ada ketemu kliknya, ya udah jalan aja. Karena pasti lu di dalam 2 tahun itu tadi bersahabat, lu pasti ketemu triggernya dong. Iya. Ketemu triggernya di mana? Oke, ini best friends gua nih. Nah, tapi kan lu pasti ada kayak kemarin tuh di episode kemarin ada border. Ada border yang nggak mungkin lu kasih tahu semua dong, kayak secret. Ada batasan-batasan. Nah, iya. Nah, trigger lu nih sama sahabat lu yang 2 tahun itu apa? Apa karena emang dia sama sifatnya kayak lu, atau emang karena lu ada kesamaan apa gitu? Kalau itu lebih kayak nyaman sih, maksudnya kayak sifat dia nih misalnya lucu, bobrok, gini-gini. Nah, gue juga kayak gitu sih. Kayak lebih, misalnya kalau main kemana, ayo aja. Makan apa, ayo aja, kayak gitu. Cabut yuk, atau? Iya. Oh iya, berarti orangnya emang bisa digambarkan nongkrong berarti dia apa? Siapa sih? Iya. Sahabatan. Oh iya. Suka ke warkop dong berarti. Enggak di warkop juga, jangan. Oh, berarti Dia bukan abang-abang. bukan. Nanti ketemunya kuproy semua. Aduh, saudara lu sendiri gue Proy. Aduh. Ya makanya kan tadi itu karakteristik dari sahabat tuh, dan triggernya berarti karena lu merasa nyaman sama sahabat lu kan. Makanya Tapi kalau nyaman lagi. sorry gue potong. Ya, nggak apa-apa. Kalau balik ke konteksnya kan perubahan sifat dalam persahabatan itu. Jadi gini ya, yang kita bahas hari ini kan perubahan sifat dalam persahabatan itu sebenarnya baik apa enggak? Wajar apa tidak? Wajar Gitu. banget Ya. Tapi kan akan menjadi tidak wajar ketika itu hal yang buruk. buruk. Iya dong maksudnya. Tapi bener juga mau buruk. Soalnya gue baru ini nih, mau buruk atau enggak, kayaknya pasti semua Emang orang bakal terpengaruh, akan berubah dan terpengaruh gitu. Iya. Makanya paling ya kuncinya ya lu pinter-pinter tahu sebenarnya diri lu tuh kayak gimana. Iya. Lu maunya apa, kurangnya apa, ini baik apa enggak. Dan lu harus sinkronin juga sama sahabat lu nih. Nah. Ya kan kalau perubahannya udah mulai udah nggak bisa nih. Tapi sebentar Jo, sorry, bukannya gue mau
mau ini ya, tapi kan kalau di ruang lingkup SMA itu kan masih namanya pencarian. Oh, pencarian Dan bakat. itu pasti akan berubah. Pencarian jadi diri maaf. Ya, gitu. semua itu akan berubah. Iya, Kayak ada yang ya kalau kebetulan ruang lingkupnya positif dia kan positif. Ya, betul. Kalau kebetulan ruang lingkupnya negatif dia kan pasti kan ke negatif. Belum bisa memilah-milah ya kan. Belum gitu. Makanya ya penting sih, maksudnya kenapa kita undang Sharon juga gitu, Iya. Karena kita juga pengen tahu nih, maksudnya lingkup ya, persahabatan SMA, itu di sekolah ya, karena Iya. zaman Sharon sama zaman kita beda. beda banget, beda jauh. Makanya perubahan itu segimana sih gitu loh, kita pengen tahu juga sih. Iya, bakal terpengaruh kayak nih sekarang Sharon lagi ngelewatin fase, udah ngelewatin fase ngejauh dari yang toksik yang menurut Sharon gak bagus, ya udah kayak gitu. Dan sekarang udah berpikir kayak ya udahlah, mau temenan ya udah ayo, kalau enggak ya udah. Dan sekarang yang saya pikirin sahabat itu dibilang penting, tapi buat apa kalau lu nggak sejalan dan nggak bagus buat lu kayak gitu sih. Nah itu sih. Dia lebih dewasa daripada zaman kita SMA ya. Iya. Wah, kata saya semuanya disahabatin. Iya, saking apa ya, saking di kepala kita tuh sahabat, jadi baik buruk itu nggak kelihatan. Tapi lu kalau misalnya waktu bersahabat tuh, perubahan sifat itu lu juga ngeliat gak sih dari persahabatan orang lain? Maksudnya gimana? Ya, kayak lu dari persahabatan lu nih Berkaca berkaca kayaknya dengan kok persahabatan dia kok begini. Nah, kayak gitu. Ada yang mau lu praktekin di persahabatan Iya, lo, kayak apa lu udah praktekin gitu? apa lu udah semuanya? Lu tipe kayak gitu? Enggak sih. Yang ya udahlah, biasa aja, ngalur aja sih. Nah, lu tipe yang gak mau ngeliat orang bersahabat kayak gimana, yang penting udah gua gitu. Gua. Ya berarti cukup kita bisa tarik kesimpulan bahwa emang dari Sharon ini menurut dia persahabatan itu ya perubahan sifat ya. Secara bersahabat itu penting lah ya. Ya nggak sih? Wajar. Wajar karena seiring berjalan waktu karakteristik dan sifat dari persahabatan itu kan juga akan berubah ya kan. Nah, karena wajar tersebut tadi gitu loh, maksudnya alangkah lebih baik ya menurut gua. Ya gua tahu sih, maksudnya masa SMA tuh masa pencarian jati diri, jangan nggak bisa kita paksain, dan gua juga mengalami itu. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk anak-anak SMA sekarang, maksudnya sebelum lu mulai bersahabat atau sebelum lu ketemu sama orang baru atau kayak gimana, ya at least lu tahu dulu nih yang buruk apa, yang baik apa. Betul. Karena ya bukannya gua mau ngatur ya, maksudnya ya, kalau misalkan ketemu yang buruk akan susah di diri lu sendiri. Ya benar, ini kita bilang karena kita udah melewati udah melewati fase kayak gitu. Jadi semua yang kita omongin di sini sih, ya, maksudnya pengalaman kita ya, itu emang based on true story gitu loh. Maksudnya jadi nggak yang kayak kita bilangin nggak ada dasarnya. Dan ada faktanya, Sharon ini. Iya. Dia udah tahu nih di umur berapa? 17 ini. Oh, gue tahu kayaknya ini Enggak bagus. kurang baik. Bukan kurang baik, maksudnya nggak bagus secara objektif ya. Diri lu aja deh. Iya, kayak menurut enggak diri masuk. lu. Kalau misalkan menurut gua lu jelek, ya udah. Padahal menurut orang lain enggak loh. Enggak. Gitu loh. Batuk lagi deh. Tergantung. Iya. Yuk lanjut. Yang ada. Ya, bisa ya? Ya itu backsound. Ya, bisa ya? Ya bisa ya. Bisa. Iya, maksud gue gitu. Nggak berarti apa ya? Yang buruk itu secara berarti kalau nyokap lu bilang buruk, kalau bokap lu bilang buruk, oh kayaknya buruk. Enggak. Lu harus tahu sendiri yang buruk menurut lu apa, yang baik menurut lu apa. Bener gak sih? Bener. Ya kan? Nah, Ya, itu gua cukup emes ya sama. iya, karena di saat gue jadi berpikir ya dari tadi tuh ya, berpikir kayak di umur Sharon menurut gue sih Ya, akan susah untuk Jujur ya? let it go sahabat tuh yang emang kalau misalnya dia toxic dia lu daripada cabut. sahabat gue pergi, mending gue ikutin keburukan dia. Iya. Tadinya gitu, berat banget. Nah, dan ngerasa kayak wah nggak bagus nih, ya udah keluar. Nah itu sebelum ke Jakarta itu parah sih, hancur-hancuran, Drama banyak tuh ya. banyak banget drama. Oh. Itu ya hancurnya itu habitnya, kebiasaannya, atau karena hati Sharon yang hancur gitu. Oh. lebih sakit sama sahabat loh daripada sama pacar, parah. Betul. Ini Itu. jarang anak SMA yang berpikir seperti ini. Betul. Tapi kalau sorry gue potong, maaf ya, kalau ini cewek iya, cowok tuh solidaritas di atas segala-galanya. Ya. Zaman SMA, Ya. gue bodoh putus sama pacar gue, yang penting sahabat gue. Yoi, nongkrong nomor 1. Pulang jam 3 pagi. Nah, cewek kan rata-rata, gue nggak tahu sih zaman gue SMA, ya. Cewek lebih milih cowok. Iya, zaman ini pengalaman gue ya, bukannya gue bilang semua cewek kayak gitu. Ya, pribadi. Ya, yang gue alami begitu. Ya. Dan lu lebih hancur
ketika lu pergi dari sahabat lu kan. Iya. Itu Karena momen-momennya kayak kita udah lewatin sama sahabat lah ya. Mungkin dulu saran kayak gitu, kayak lebih ke cowok gini-gini. Tapi pas udah sekarang ini gak penting juga. Karena mungkin dulu masih gimana ya, pas sama yang sahabat yang ini nih kayak rela-relain putus sama si cowok demi si sahabat ini. Oh iya itu sama Terus, kayak kita nah udah kayak gitu, ya udah kan jadi lebih sakit, udah nyakitin hati kita karena buat ngelepas si cowok, terus ditambah sakitin sama yang kita bela. Maksudnya kayak ya akhirnya bela-belain gue ikut anjing jadi- 2 jadi kali kayak, gitu. ya gue nurut lu terus lu pergi juga gitu. Iya, aduh. Waduh, itu jong banget sih. Iya. Nah, ya kayak gitulah ya persahabatan yang Makanya maksudnya gue perubahan cukup sebuah emas persahabatan. karena malah sedikit orang-orang yang seumuran kita yang umur 20 Iya. ke atas yang Iya. bisa berpikir seperti ini. Ya, betul. Gue pun susah. pasti susah sih. Gue pun akan susah keluar dari circle gue, maksudnya zona gue. Iya. Tadi gue ngomong zona, Iya. ini circle. Wow. Karena apa ya? Gue ya tadi solidaritas di atas segala-galanya gitu Yup, kayak. betul. Yang penting gue nyaman, gue pengen main sama lu, gue seneng main sama lu, gue nyaman sahabatan sama lu, udah gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Ternyata nggak itulah. Nggak sejalan. Siaran pun udah, makanya gue cukup mes sih. Iya, karena balik lagi ke umur secara itu gue bilang masih agak labil sih. Harusnya iya. Iya, harusnya masih agak labil. Harusnya ya. Tapi kan balik lagi ke nggak semua orang bisa stabil itu. Mungkin kalau saudaranya juga dikasih pencerahan maksudnya. Kalau saudaranya nggak. Oke, sudah cukup pembicaraan kita hari ini. Thank you Banget ya Sharon, udah boleh Thank you banget. udah boleh datang. Iya. Corona. Ulang lagi. Nah, Makin Oke. nambah virusnya dong. enggak lah. Oke, thank you banget ya buat Zimmers yang udah nonton. Sampai jumpa di episode Zimmers berikutnya. Bye. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.